Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Boda Putri akan mempresentasikan tugas manajemen operasi yang berjudul analisis titik impas. Analisis titik impas atau analisis break-even point atau BEP diperlukan untuk mengetahui hubungan antara volume produksi, volume penjualan, harga jual, biaya produksi, biaya lainnya, baik yang bersifat tetap maupun variabel, dan laba atau rugi. Titik impas atau break-even point (BEP) adalah suatu cara agar perusahaan mengetahui beberapa tingkat minimum volume penjualan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian. Yang kedua, suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan atau profit, atau volume kegiatan. Yang ketiga, disebut juga sebagai analisa cost profit volume karena mempelajari hubungan antara biaya laba volume kegiatan. EPA adalah analisis untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Yang kedua, selanjutnya menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan tidak lebih kecil dari BEP, sehingga tingkat produksi pun tidak kurang dari BEP. Yang keempat, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. BEPA dapat dilihat dari aspek pemasaran dan aspek produksi. Dari aspek marketing atau pemasaran, BEP berarti volume penjualan di mana total penghasilan atau TR sama dengan total biaya atau TC, sehingga perusahaan dalam posisi tidak untung maupun tidak rugi. Sedangkan bila ditinjau dari segi produksi, BEPA adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian, atau tingkat produksi barang atau jasa dijual, di mana total penghasilan dan biaya dalam kegiatan impas atau sama besarnya. Dalam mengadakan analisa break-even, digunakan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut. A. Biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan biaya tetap. B. Besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap sama. C. Besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. D. Harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. E. Perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dari satu macam produk, perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap konstan. Manfaat analisis titik impas. Manfaat analisis titik impas menurut Sofyan Syafri Harahap tahun 2002 halaman 357 adalah: A. Untuk mengetahui hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. B. Untuk mengetahui struktur biaya tetap dan variabel. C. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan memberikan margin untuk menutupi biaya tetap.
D. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Untuk jelasnya, dapatlah diberikan contoh satu di bawah ini. Suatu perusahaan bekerja dengan biaya tetap sebesar 300.000, biaya variabel per unit 40, harga jual per unit 100. Kapasitas produksi maksimal 10.000 unit. Dengan dua cara dalam menggambarkan garis biaya tetap, atas dasar data tersebut, kita dapat membuat dua gambar break-even seperti nampak di bawah ini. Dari kedua gambar tersebut, bahwa break-even point tercapai pada volume penjualan sebesar 500.000 atau dinyatakan dalam unit sebanyak 5.000 unit. Pada gambar 18.2 adalah lebih baik karena pada gambar tersebut nampak konsep contribution margin. Dalam gambar tersebut, break-even point tercapai pada volume kegiatan di mana contribution margin yaitu penghasilan penjualan minus biaya variabel tetap sama besarnya dengan biaya tetap, yaitu pada volume penjualan 500.000 atau dalam unit sebanyak 5.000 unit. Perhitungan break-even point yang lebih tepat dapat dilakukan dengan cara trial dan error, serba coba-coba, atau dengan menggunakan rumus-rumus aljabar. Menurut Bambang Rianto, tahun 2001, halaman buku 364-365 yang menyatakan bahwa perhitungan break-even point dengan menggunakan rumus aljabar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Atas dasar unit. Perhitungan break-even point atas dasar unit dapat dilakukan dengan menggunakan rumus FC BEP Q sama dengan P dikurang V, di mana P harga jual per unit, V biaya variabel per unit, FC biaya tetap, Q sama dengan jumlah unit atau kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual dari contoh 1 dapat dihitung secara langsung dalam unit dengan menggunakan rumus tersebut di atas, dan hasilnya adalah sebagai berikut. BP sama dengan 300.000 dibagi 100 dikurang 40 sama dengan 5.000 unit. B. Atas dasar sales dalam rupiah. Perhitungan break-even point atas dasar sales dalam rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus aljabar sebagai berikut. BEP dalam rupiah sama dengan FC dibagi marginal income ratio. Marginal income ratio atau MIR sama dengan 1 dikurang FC dibagi S, yang dimana FC sama dengan biaya tetap, FC sama dengan biaya variabel, S sama dengan volume penjualan. Dari contoh 1 di muka, sales pada break even dinyatakan dalam rupiah dapat dihitung dengan menggunakan rumus tersebut sebagai berikut. Dari contoh 1 di muka, sales pada break even dinyatakan dalam rupiah dapat dihitung dengan menggunakan rumus tersebut sebagai berikut. BP sama dengan 300.000 dibagi 400.000 sama dengan 500.000. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa volume penjualan pada break even dinyatakan dalam rupiah adalah sebesar 500.000. Apabila volume penjualan tersebut dibagi dengan harga jual per unit, hasilnya menunjukkan break-even point dalam unit, yaitu 500.000 dibagi 100 sama dengan 5.000 unit. Dalam analisa BEP, perlu pula dipahami konsep margin of safety. Besarnya margin of safety dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Margin of safety, penjualan sama dengan penjualan yang direncanakan dikurang penjualan pada break even per penjualan yang direncanakan dikali 100%. Margin of safety merupakan angka yang menunjukkan jarak antara penjualan yang direncanakan atau dibudgetkan atau budgeted sales dengan penjualan pada break even. Dengan demikian, maka margin of safety adalah juga menggambarkan batas jarak di mana kalau berkurangnya penjualan melampaui batas jarak tersebut, perusahaan akan menderita kerugian.
Dari contoh 22.1, besarnya margin of safety dapat dihitung sebagai berikut. Angka margin of safety sebesar 50% menunjukkan kalau jumlah penjualan yang nyata berkurang atau menyimpang lebih besar dari 50% dari penjualan yang direncanakan, perusahaan akan menderita kerugian. Kalau berkurangnya penjualan hanya 40% dan yang direncanakan, perusahaan belum menderita kerugian. Dalam mengukur kinerja perusahaan, telah kita ketahui bahwa salah satunya adalah dengan analisa titik impas, di mana titik impas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah biaya variabel sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut. Titik impas perusahaan dipengaruhi sejumlah variabel seperti biaya tetap atau BT, harga jual per unit atau H, dan biaya variabel per unit atau BF. Analisis break-even bertitik tolak dan konsep pemisahan biaya atau direct costing system, yaitu variable cost dan fixed cost. A. Variable cost. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan. Perubahan ini tercermin dalam biaya variabel secara total, sehingga dalam pengertian ini, variable cost dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dan penjualan, atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. B. Fixed cost. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu, function of time, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contoh, sewa atau rent merupakan biaya tetap, berproduksi atau tidak biaya ini tetap dikeluarkan. Semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian fixed yang kadang-kadang tersebut pula dengan semi-fixed cost. Biaya yang tergolong dalam jenis biaya ini misalnya komisi bagi salesman atau salesman commission. Biaya komisi mungkin tetap dalam range atau volume tertentu dan akan naik pada level yang lebih tinggi. Khusus untuk semi-variable cost ini sering membingungkan bagaimana menentukannya karena jenis biaya ini sebagian mengandung unsur biaya tetap yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi penjualan, dan sebagian lagi mengandung biaya variabel yang terkait dengan turun naiknya volume penjualan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tabel sensitivitas titik impas sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa biaya tetap sebagai berikut. Demikian atas presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.